Oke, untuk tidak berlama-lama saya akan memulai. Apakah mahasiswa bisa melihat PowerPoint saya, Nak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, baik. Kalau begitu, kita akan mulai pertemuan pada pagi menjelang siang hari ini dengan tema materi yaitu metabolisme. Metabolisme yang dimaksud adalah metabolisme makhluk hidup, yaitu dalam kaitan keolahragaan, yaitu pada manusia. Nah, ini merupakan mata kuliah pertama, materi pertama dalam fisiologi olahraga. Oke, sebelum kita masuk dalam materi, saya perlu menjelaskan rencana pembelajaran semester yang akan kita laksanakan. Nah, adapun rencana pembelajarannya yaitu mata kuliah fisiologi olahraga ada beberapa capaian pembelajaran prodi yang dibebankan pada mata kuliah. Ada capaian pembelajaran mata kuliah. Ini merupakan capaian pembelajaran tersendiri secara khusus mata kuliah fisiologi. Nanti saya akan share juga rencana pembelajaran semester ini sehingga mahasiswa bisa melihat ya. Yang selanjutnya ini ada deskripsi singkat terkait dengan mata kuliah ini. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mahasiswa tentang fisiologi, aktivitas fisik intensif, berurusan dengan fungsi-fungsi tubuh selama latihan, pengaruh latihan terhadap suatu fase kritik ilmu faal, yakni menguasai ilmu pengetahuan tentang sistem fungsi tubuh manusia yang meliputi fungsi metabolisme, skeletal, muskularis, respirasi, sampai kepada panca indera. Adapun pokok bahasan yang kita lakukan adalah pertama pendahuluan. Pendahuluan ini berkaitan dengan kontrak kuliah yang akan saya sampaikan setelah penyampaian RPS ini. Nah, yang kedua adalah sistem metabolisme energi, di mana sistem metabolisme energi ini yang menjadi pokok materi kita pada siang hari ini. Nah, ada sistem kardiovaskular, sistem muskular skeletal, sistem pencernaan, sistem pernafasan, sistem saraf, dan di pertemuan ke-8 kita akan melaksanakan ujian tengah semester. Selanjutnya kita melanjutkan dengan kuliah praktikum. Kenapa kita menggunakan praktikum? Karena mata kuliah ini berbobot 3 SKS, di mana teori berjumlah 2 SKS dan 1 SKS-nya adalah praktek, ya Nak. Jadi kita akan melaksanakan praktek. Praktek kira-kira fisiologi apa ya? Nah, dalam RPS ini, dalam pokok bahasan, saya sudah memberikan bagian-bagian yaitu fisiologi olahraga dalam topik Harpad Step Test, dan yang selanjutnya fisiologi olahraga dengan topik kelelahan dengan reaksi. Selanjutnya ada fisiologi olahraga terkait dengan VO2 max. Selanjutnya ada fisiologi olahraga terkait dengan cairan dan prestasi anaerobik. Dan selanjutnya fisiologi terhadap topik cairan dan prestasi aerobik. Dan diakhiri dengan fisiologi olahraga dengan topik doping. Nah, tentunya ini kuliah praktek yang kita lakukan itu dilakukan di lapangan atau di tempat di mana tes dan pengukuran ini bisa dilakukan ya. Lalu di akhir perkuliahan kita akan melaksanakan ujian akhir semester. Adapun daftar referensi bisa kita lihat ya, ada media pembelajaran yang kita lakukan, ada dokumen kurikulum, perangkat pembelajaran, bisa berupa video, bisa animasi, ada PowerPoint, dan juga YouTube. Kenapa? Karena di akhir juga mahasiswa akan membuat proyek, ya, satu proyek di mana mahasiswa akan memberikan pendapat, menganalisis suatu kegiatan olahraga yang dikaitkan dengan fisiologi olahraga. Nah, itu yang menjadi ujian akhir dalam perkuliahan ini ya, Nak. Oke,
kita lanjut ya. Ini ada detail rancangan perkuliahan. Nah, ini detail rancangan ini yang terkait dengan hal-hal yang akan kita lakukan selama kurang lebih 16 kali pertemuan ya. Ini ada 16 kali pertemuan, saya pikir tidak perlu saya sebutkan satu-satu. Nanti akan saya bagikan bagi mahasiswa sehingga mahasiswa bisa melihat ya. Nah, oke. Nah, ini juga saya telah melampirkan referensi yang bisa diakses melalui internet di dalam perjalanan proses perkuliahan kita ya. Jadi mahasiswa saya harap setelah pertemuan pertama ini nanti mahasiswa boleh mencari referensi terkait dengan fisiologi olahraga. Kenapa? Karena penting sekali untuk mengingat kembali apa itu fisiologi manusia dan selanjutnya mempelajari apa itu fisiologi olahraga. Gitu ya. Nah, oke. Untuk ini saya akan membagikan kontrak kuliah karena tadi saya di awal kita sudah dijelaskan. Yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan itu berkaitan dengan rencana pembelajaran semester dan yang kedua adalah kontrak kuliah. Adapun yang menjadi kontrak kuliah kita saya akan bagikan di sini dalam bentuk sebentar ya. Wah, ini salah. Sebentar ya. Dalam bentuk WPS Office. Oke. Iya. Oke. Sebentar ya. Kontrak kuliah kita. Saya akan bagikan. Nih, sudah bisa dilihat anakku? Bisa, Bu. Bisa ya? Oke, Bu. Baiklah. Nah, ini adapun kontrak kuliah kita. Nama mata kuliah Fisiologi Olahraga dengan kode IKR 4221, pengajarnya Ibu Friska dan tim yang lain. Ini semester 3 pada hari Senin jam keempat sesuai dengan jadwal kita dan bertempat di gedung perkuliahan FIKB ya. Nah, di dalam kontrak kuliah akan menjelaskan beberapa hal terkait proses perkuliahan dalam perkuliahan mata kuliah Fisiologi Olahraga. Yang pertama adalah manfaat mata kuliah. Nah, mata kuliah ini sebagai bekal bagi mahasiswa untuk dapat menempuh mata kuliah keahlian bidang studi dan bermanfaat sebagai sarana berpikir agar mahasiswa mampu menganalisis ruang lingkup fungsi organ tubuh serta memberikan pengalaman melalui praktek terhadap teori-teori gerak yang telah banyak dikembangkan. Deskriptif perkuliahan. Deskripsinya ini berkaitan dengan membahas tentang ruang lingkup teori fisiologi ya, yang meliputi yang pertama metabolisme, sistem kardiovaskular, sistem pencernaan, muskular skeletal, sistem saraf, serta memberikan pengalaman dalam praktek fisiologi yang meliputi praktek Harvard Step Test, ambang batas anaerobik, kelelahan dan reaksi, VO2 max, cairan dan prestasi anaerobik, cairan dan prestasi aerobik, dan yang diakhiri dengan praktek fisiologi terkait dengan doping. Nah, selanjutnya tujuan umum bisa kita lihat ya, tujuan umum perkuliahan ini setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa diharapkan, lihat ya, ini yang menjadi capaian ya, tujuan itu adalah capaian pembelajaran. Mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menerapkan serta menganalisis ruang lingkup fisiologi olahraga secara teori maupun praktek. Nah, strategi perkuliahannya kita gunakan dengan ekspositori ya, meliputi ceramah, tanya jawab, diskusi, presentasi, dan praktek. Sehingga ketika dalam perkuliahannya mahasiswa memiliki pertanyaan-pertanyaan terkait pembelajaran, maka diharapkan dengan aktif dan berani untuk memberikan pendapat terhadap pertanyaan-pertanyaannya, sehingga
proses perkuliahan kita bisa berjalan dengan baik dan juga bisa menyenangkan karena ada respon dari timbal balik yang bisa terjadi antara mahasiswa dan dosen. Bu, takut kalau pertanyaannya salah? Enggak, jangan takut ya, karena yang namanya belajar itu memang pasti awalnya salah. Ya toh? Semua hal yang baru diketahui itu pasti kita pada umumnya itu pasti salah. Sedikit persen sekali lah yang langsung. Tidak apa-apa, kalau salah bertanya juga nggak apa-apa, gitu ya, dalam perkuliahan saya ini, ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, materi bahan ajarnya dalam perkuliahan ini menggunakan teori, khususnya teori perkembangan fisiologi. Ini yang tadi yang sudah saya lampirkan juga di dalam rencana pembelajaran semester. Nah, ini yang paling penting yang perlu kalian ingat ya. Diingat dan diperhatikan. Kenapa? Karena berkaitan dengan hasil akhir, ya. Jadi jangan nanti kita udah kuliah sekitar 4 bulan, 5 bulan, lalu tiba-tiba ada orang temanmu mahasiswa satu datang, dia ikut UAS, tapi dia nggak ikut kuliah, lalu dia minta nilai. Nah, ini sering sekali terjadi di kakak-kakak tingkat. Nah, saya yakin di kelas ini mahasiswa yang saya kenal ini adalah mahasiswa yang rajin, mahasiswa yang aktif, terbukti dengan perkuliahan hari ini juga, walaupun baru selesai perkuliahan umum, kalian masih tetap standby. Itu membuktikan kalian baik dan kompeten gitu ya. Itu membuktikan kalian memang mempunyai niat untuk belajar. Nah, kita lanjut ya. Ini yang tadi yang Ibu bilang perlu diperhatikan. Kenapa? Ini menyangkut tugas dan evaluasi. Jadi di dalam perkuliahan ini, nak, ada 4 kategori yang harus kalian ingat. Yang pertama itu tugas individu, di mana dalam proses perkuliahan biasanya saya akan memberikan tugas individu. Baik itu dilakukan secara tertulis dengan tulisan tangan maupun dengan komputer ya, berupa materi analisis ilmiah begitu. Nah, yang kedua adalah kuis. Nah, kuis ini juga kadangkala akan muncul di tengah-tengah kegiatan pembelajaran kita. Dan ini tidak pernah kamu duga-duga gitu ya. Saya tidak akan memberikan kisi-kisi kuis atau kisi-kisi apa atau mengingatkan, tidak. Karena ini menjadi kompetensi yang kalian miliki di mana kalian telah siap mempelajari mata kuliah ini gitu. Dan yang ketiga adalah ujian tengah semester atau yang disebut UTS. Saya pikir ini sepanjang 3 semester, 2 semester sudah dilalui, kalian tidak kesulitan untuk melihat UTS ini seperti apa ya. Nah, UTS yang saya maksudkan ini pada saat perkuliahan fisiologi olahraga ini bentuknya adalah teori, nah, ya. Jadi kayak yang tadi kan teori, maka UTS teori. Nah, setelah teori UTS, maka kita masuk ke praktek. Nah, di praktek dan UAS-nya itu, ujian akhir semester itu, kompetensi yang akan dinilai adalah kompetensi praktek. Jelas ya? Jelas sampai di sini? Apakah jelas, nak? Jelas, Ibu. Jelas, Bu. Oh. Jelas, Ibu, jelas. Ya, kita lanjut ya kalau begitu. Nah, kriteria penilaian ini sangat umum sekali, ini sangat umum sekali, sesuai dengan nilai kriteria penilaian yang ada. Penilaian akan dilakukan berdasarkan nilai ini, dan ini saya yakin kalian sudah mengerti ya. Yang dikatakan tidak lulus itu adalah ketika nilaimu berada di angka di huruf D dan E, ya. Bu, D kan ada nilainya, benar ada nilainya, tapi tidak boleh dibawa di dalam ijazah. Artinya nilai D itu harus diulang ya. Sama dengan nilai E ya. Di dalam syarat kita, nilai D itu tidak bisa dimasukkan di dalam ijazah. Ya, sehingga memang harus diulang. Begitu ya. Nah, penentuan nilai akhir menggunakan pembobotan sebagai berikut. Yang pertama itu jenis tagihan. Nah, ini biasanya saya lakukan ini tanpa memberitahu mahasiswa itu sendiri gitu ya. Jadi kepribadiannya bagaimana, tugas-tugasnya bagaimana,
kuisnya bagaimana, UTS-nya bagaimana, UAS-nya bagaimana. Ada bobot-bobot penilaian yang sudah ditentukan. Ini untuk kepribadian. Kepribadian itu seperti apa, Bu? Bagaimana kamu bersikap dalam sepanjang proses pembelajaran fisiologi olahraga. Itu menentukan nilai kepribadian. Contohnya apa, Bu? Contohnya, ketika kita melakukan perkuliahan, misalnya, kamu tidak mendengarkan dengan baik, misalnya, ya toh? Yang kedua, kamu mengganggu temanmu sehingga temanmu tidak bisa konsentrasi. Itu juga menjadi penilaian kepribadian. Dan bagaimana perilaku kamu dalam berkomunikasi dengan dosen itu juga menjadi penilaian kepribadian. Sekalipun persentasinya 10% ya. Itu lihat, kepribadian itu sama nilainya dengan tugas dan kuis itu. Artinya ya kepribadian itu menentukan juga nilaimu bagus atau buruk gitu ya. Nah, untuk jadwal perkuliahan kita masing-masing mahasiswa dapat mengakses di portal ya. Semua sudah tahu isi portal toh? Sudah KRS ya. Iya. Sudah tidak ada yang bermasalah saya pikir untuk pengisian portal. Nah, untuk jadwal perkuliahan kita bisa lihat di sana dengan memasukkan username dan password ya. Lalu bisa diakses di sana. Nah, ini juga yang menjadi bagian penting, hak dan kewajiban mahasiswa dan dosen. Nih, ini sering sekali, ini yang tadi di awal saya bilang, sering kali mahasiswa datang untuk UAS, lalu dia minta nilai. Nah, nih, akhirnya dalam mata kuliah ini, dalam kontrak kuliah mata kuliah fisiologi ini, ada hak dan kewajiban mahasiswa dan dosen yang akan kita sepakati. Yang pertama, hak mahasiswa. Kamu berhak mengajukan klaim atas nilai yang diberikan oleh dosen. Artinya apa? Ketika kamu sudah ikut perkuliahan dengan baik, kamu sudah melakukan tugas dengan baik, nilai UTS-mu baik, nilai UAS-mu baik, lalu di akhir kamu mendapat nilai yang enggak baik. Misalnya, ya toh? Misalnya, maka kamu boleh mengajukan klaim. Klaim itu berupa apa? Perbaikan nilai. Ada batasnya, biasanya fakultas memberikan waktu selama seminggu. Setelah nilai diinput, maka selama seminggu itu akan ada waktu di mana mahasiswa boleh ngeklaim, ya, boleh minta tolong dosennya, ini penilaiannya seperti apa, kalau merasa bahwa kamu memiliki nilai yang tidak sesuai, ya. Yang kedua, hak mahasiswa adalah memperoleh perlakuan dan penilaian bersifat objektif dari dosen. Tahu nggak objektif itu apa, Nak? Objektif itu tidak membeda-bedakan, ya. Saya menilai si Angel Bertilla ini tidak berbeda dengan Abraham Rumbrauer, kira-kira begitu, ya. Tidak boleh dinilai berbeda. Jadi kalau kalian melihat ada perbedaan itu, maka kalian punya hak untuk memperoleh perlakuan yang sama, ya. Jadi harus sama semuanya. Nah, kewajiban mahasiswa yang pertama wajib mengisi daftar hadir kuliah. Daftar hadir kuliah biasanya kita kan lakukan dengan online maupun offline. Nah, kalau offline nanti akan ada lampirannya. Kalau online berarti mahasiswa harus terus tetap standby supaya ketika dosen mengabsen dia harus ada gitu ya. Nah, selanjutnya kewajiban mahasiswa wajib mengikuti kuliah tatap muka minimal 80%. Nah, ini menjadi kesepakatan ya. Artinya apa? Kalau 80% berarti paling banyak kalian tidak masuk itu harus hanya 2 kali. Kalau 3 kali sudah tidak masuk berarti artinya tidak lulus ya. Lalu selanjutnya kewajibannya wajib mengikuti UTS dan UAS. Selanjutnya wajib mengumpulkan tugas-tugas yang diberikan. Selanjutnya wajib berpakaian rapi sesuai peraturan yang berlaku. Peraturan yang berlaku seperti apa? Kalau di olahraga ini kan kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, tapi kalau di olahraga itu kita bisa menggunakan apa nih, kaos, tapi kaosnya harus berkerah, ya kan? Nah, yang begitu ya, Nak. Kita bisa menggunakan celana, tapi celananya jangan robek-robek, kira-kira begitu ya. Nah, ini coba sambil ingat-ingat, pernah nggak
pakai celana robe-robe. Nah, oke ya. Selanjutnya hak dosen. Hak dosen memberikan penilaian sesuai aturan pedoman penilaian. Dan selanjutnya memberikan sanksi kepada mahasiswa yang tidak mentaati semua peraturan dan tidak menunjukkan sikap akademisi saat perkuliahan berlangsung. Nah, ini tadi sikap akademisi yang dimaksud ini ya yang tidak sopan gitulah kira-kira ya. Nah, yang ketiga memberikan sanksi keras kepada mahasiswa, ini yang penting ya. Di dalam penilaian kepribadian termasuk penilaian attitude ya. Nah, termasuk penilaian bagaimana kamu merespon atau menanggapi teman-teman mahasiswamu. Ibu pernah mendapat pengalaman nih. Ibu pernah mendapat pengalaman di kakak tingkat kalian sudah jauh sekali, tahun 2017. Angkatan 2017 sudah tamat malah dia. Nah, ada satu mahasiswa perempuan, dia merasa, saya pun menilai dia diintimidasi sama teman-teman, sering diejek-ejekin, sering dijadiin bahan bercandaan, gitu ya. Nah, atas perlakuan itu saya bertindak. Nah, saya bertindak, tapi saya tidak akan membicarakan seperti apa tindakan saya. Nah, akhirnya saya memberikan sanksi keras kepada mahasiswa yang mengolok-olok dia. Nah, ini pun terjadi ya. Ibu paling nggak suka ada kerja kelompok. Kalau misalnya nih, yang pendatang tidak mau kerjasama dengan yang mahasiswa dari Wamena misalnya, itu ibu paling nggak senang. Itu ibu pasti marah, nggak boleh ya. Nah, itu yang salah satu contoh intimidasi, perlakuan yang tidak enak, yang tidak sesuai dengan etika yang baik gitu ya. Oke, ibu lanjut lagi ya. Kewajiban dosen itu hadir kuliah tepat waktu dan toleransi keterlambatan 20 menit. Memberikan kuliah, tugas, kuis, UTS, dan UAS. Memberikan nilai 2 minggu setelah ujian. Mengembalikan hasil pekerjaan mahasiswa. Jadi ada tugas-tugas kalian harus dikembalikan. Menggantikan jam kuliah apabila tertunda. Nah, ini sering sekali ya. Kadang-kadang jadwal tidak sesuai dengan apa yang kita laksanakan. Kenapa? Karena ada banyak beberapa hal. Kadang-kadang dengan tugas tambahan yang diberikan, kadang-kadang kita tidak sesuai dengan waktunya. Tapi yang penting adalah mengganti jam kuliah itu gitu ya, sehingga materinya tetap diberikan ya. Yang terakhir memberikan informasi apabila berhalangan kuliah. Sampai di sini apakah ada yang tidak sesuai dengan hati nurani mahasiswa? Bagaimana? Nah, Ada. apa nih ya? Heseron. Iya, Ibu. Gimana, Nak? Kesempatan. Apa terkait dengan mata kuliah fisiologi ini, ketiga nilai fisiologinya di bawah rendah, apakah Ibu bisa dikasih toleransi makalah dan lain hal atau tidak? Itu yang pertama. Oke, baik. Itu yang pertama. Dan yang kedua, apakah dosen penampung tersebut sudah sesuai dengan keinginan mahasiswa, apakah mahasiswa untuk kritis atau tidak? Oke, untuk yang pertama itu bisa Ibu jelaskan tadi ya. Ibu jelaskan bahwa penilaian akan dilakukan secara objektif, ya. Tentunya dengan berdasarkan yang tadi itu, Nak. Yang jenis bobot penilaian. Ada yang namanya yang tadi itu nilai kepribadian. Misal nih, misal dia ini sebenarnya rajin mahasiswa. Anggaplah si siapa ya, si Ishak. Mana ini Ishak nih? Wajahnya mana? Nah, dia oke, mantap, Bang. Dia sebenarnya baik orangnya, rajin. Tapi kecelakaan nih misalnya. Tapi tidak, sorry. Ibu tidak mau mendoakan yang lain. Misalnya dia sakit, misalnya kena malaria nih, gitu. Nah, mau nggak mau dia nggak bisa berkuliah gitu kan. Lalu apa yang akan Ibu lakukan? Ya toh? Nah, toleransi yang Ibu lakukan adalah mungkin yang pertama dengan memberikan tugas untuk dia kerjakan di rumah saja, misalnya, ya toh. Yang kedua mungkin Ibu akan memberikan
membuat kelompok belajar supaya walaupun dia di rumah dalam keadaan sakit, tapi dia tetap mendapatkan perkuliahan. Yang ketiga, mungkin dengan cara ibu men-sharingkan PowerPoint materi yang ibu punya kepada seluruh mahasiswa, walaupun dia tidak hadir, dia tetap bisa belajar mandiri, begitu. Toleransi pasti ada. Nah, toleransi itu berlaku untuk siapa? Berlaku untuk semua. Tapi nggak berlaku untuk siapa? Untuk mahasiswa yang lalai. Nah, lalai itu gimana, Bu? Misalnya nih, dia nggak bisa datang ke kampus. Karena apa? Oh, ternyata dia tadi malam dia pergi sama teman-temannya, baru dia mati goyang misalnya. Toh. Ya toh? Dia pi acara sampai. Ya toh? Akhirnya karena pulang acara ini dia capek, akhirnya dia terlambat bangun, dia tidak bisa kuliah. Nah, itu kelalaian siapa? Itu yang membuat dia rugi itu siapa? Kan dirinya sendiri. Iya toh? Nah, Iya, Bu. toleransi itu akan diberikan sesuai dengan kapasitasnya. Begitu, Bang. Nah, untuk yang kedua, untuk terkait dengan materi, akan ada pertemuan-pertemuan dengan, karena ini sifatnya tim ya, banyak mata kuliah yang sifatnya tim, maka pertemuan-pertemuan akan tetap berkoordinasi dengan dosen-dosen yang lain. Oke, mungkin saya pikir sampai di sini dulu ya, untuk apa ini terkait dengan kontrak kuliah kita. Semua saya rasa sudah setuju ya. Setuju ya dengan kontrak kuliah kita? Setuju, Bu. Oke, iya. Karena kita setuju, maka saya pikir saya akan masuk lagi dengan mata kuliah materi metabolisme ya. Ini metabolisme ini mata kuliah yang saya pikir kalian sudah pernah dengar lah dalam fisiologi manusia ya. Sudah pernah dengar gitu kira-kira ya. Nah, jadi ini tidak sulit. Nanti kita belajar bersama-sama ya. Untuk materi, maka mahasiswa ibu ingatkan lagi nak, jangan ini ya, jangan mengganggu perkuliahan dengan membuat suara-suara yang tidak penting begitu. Jadi kalau misalnya kita lagi kuliah, lebih bagus dimatikan ya. Oke. Tadi kita sudah sampai RPS, sudah. Nah, kita akan masuk pada submateri yaitu metabolisme organ tubuh ya. Dalam hal ini adalah manusia ya. Manusia sebagai subjeknya ya. Nah, submateri yang pertama adalah pengertian metabolisme dan energi. Nah, ini kenapa metabolisme dan energi? Karena ternyata metabolisme dan energi itu tidak bisa dipisah. Ya, nanti akan disampaikan berkaitan dengan hal ini. Yang kedua adalah kebutuhan energi. Kebutuhan energi ada BMR, ada satu lagi, Ibu lupa, ini namanya adalah aktivitas fisik. Nah, di aktivitas fisik inilah yang menjadi fokus submateri pada pagi hari ini. Kenapa? Karena kita adalah orang olahraga. Orang-orang yang menganalisis gerakan-gerakan olahraga, yang di mana gerakan itu adalah merupakan aktivitas fisik ya. Semua jenis olahraga menggunakan aktivitas fisik. Dan yang terakhir tadi ada SDA. Saya lanjut dulu ya, nanti akan kita bahas itu lebih lanjut. Lalu yang ketiga, submateri ketiga ada menghitung kebutuhan energi. Sehingga kalau kita sudah tahu metabolisme, kita tahu energi, kebutuhan energinya, kita bisa menghitung kebutuhan energi. Misalnya si Josmina Aso. Josmina ini dia bisa kita ukur tentang seberapa besar kebutuhan energi yang dia perlukan dalam kegiatan sehari-harinya. Nah, itu masuk dalam angka kecukupan energi ya. Yang terakhir kita akan bicara tentang sumber energi. Nah, sumber energi ini berkaitan dengan, kalau sumber energi secara luas, secara umum itu adalah
matahari ya, itu adalah pusat energi ya, pusat dari sumber energi itu adalah matahari. Tapi kalau kita bicara lebih